Jawa Tengah, sekitaran tahun 1995. Kala itu hari yang masih gelap dan hawa yang begitu dingin masih menyelimuti tubuhku ini, hingga membuatku malas untuk bangun dari tidur. Ditambah lagi, saat ini musim hujan sehingga hawa menjadi lebih dingin daripada biasanya. Pagi itu masih buta, matahari pun belum mengeluarkan senyumannya, aktivitas di kampungku pun belum dimulai. Namun, pagi yang begitu dingin ini tidak membekukan semangat ibuku. Ya, dia sudah berada di dapur untuk menyiapkan sarapan bagi para penghuni rumah. Melihatku masih di dalam kamar, ibu pun segera berteriak-teriak memanggil-manggil namaku dan juga kakak untuk segera bangun dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Untungnya hari itu adalah hari Minggu dan sekolah libur, sehingga setelah sholat subuh aku pun bisa kembali lagi melanjutkan tidurku. Akan tetapi ternyata niatanku lenyap ketika bapak menyuruhku untuk mengantarkan singkong yang didapatnya kemarin ke rumah Uwa, yang merupakan kakak kandung bapak. Sebenarnya hatiku jengkel, namun aku tidak berani membantah ketika bapak sudah memerintah. Lagi pula, aku adalah orang termuda yang ada di rumahku, selain adikku yang masih bayi tentunya. Jadi sering sekali akulah yang disuruh-suruh oleh bapak maupun ibu. Sedangkan kakakku, dia sudah sibuk membantu ibu di dapur. Ya, kakakku adalah seorang gadis yang sudah menginjak dewasa. Jadi semenjak dini sudah diajarkan oleh kedua orang tuaku untuk memegang peranan pada urusan dapur. Setelah mengantarkan singkong kepada Uwa, biasanya aku pun langsung bermain dengan sepupuku di rumahnya. Banyak sekali permainan yang bisa kami mainkan seperti kelereng, gambaran, dan lain-lain. Tapi siang itu, aku pun segera pulang ke rumah karena merasa perut di tubuhku memberikan sinyal untuk segera diisi. Aku sudah lapar. Saat sesampainya di depan rumah, kala itu aku melihat dua orang pria yang sudah berada di dalam rumah dan bermaksud untuk bertemu dengan bapak. Disinilah kejadian mengerikan yang akan menimpa keluargaku bermula. Pada saat itu, bapak kedatangan pasien yang bernama Pak Haji. Beliau datang bersama kenalan bapak juga yang bernama Pak Ali. Sebenarnya, bapak itu adalah tipe orang yang tertutup. Jadi, jika ada orang yang tahu bapak ini bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan mistis, itu hanyalah orang-orang terdekat saja. Selain orang-orang itu, juga bisa karena adanya perjalanan batin orang tersebut. Pak Haji dan Pak Ali pun mendatangi bapak ketika selepas zuhur. Kala itu, bapak sedang memandikan ayam kesayangannya yang bernama Rembo. Setelah memandikan Rembo, bapak pun juga biasa menyirami pohon kates atau pohon pepaya yang terdapat di depan halaman rumahku. Assalamualaikum. Benar ini dengan Bapak Rusdi? Tanya Pak Haji. Oke, jenengan sinten? Iya, Anda siapa? Tanya bapak sambil bapak menyuruh Pak Haji dan Pak Ali langsung duduk di ruang tamu. Kala itu, ruang tamu di rumahku hanyalah duduk beralaskan tikar tanpa kursi, sehingga bisa lebih santai jika ada orang yang bertamu. Setelah duduk, Pak Haji pun langsung menjelaskan jati dirinya dan maksud dari kedatangannya mendatangi rumahku. Perkenalkan Pak, saya Haji. Saya datang dari seberang kulon untuk menemui Bapak. Karena sepertinya saya mendapat serangan teluh Pak dari orang terdekat saya, ucap Pak Haji dengan pelan. Sebentar. Anda bisa tahu saya dari mana? Tanya bapak penasaran. Mendengarkan itu, mata Pak Haji dan Pak Ali pun sempat saling menatap. Seketika dia pun berujar jika ia bisa tahu tentang bapak lewat mimpi yang didapatkannya. Saya tahu panjenengan dari mimpi Pak, ucap Pak Haji. Mendengarkan hal itu, bapak pun sedikit terkejut. Bagaimana bisa Pak Haji ini memimpikan dirinya padahal sebelumnya mereka tidak saling kenal, ditambah juga masyarakat sini juga jarang yang mengetahui jika bapak adalah seorang tabib. Oh, oke Mas, jadi bagaimana mengenai teluh yang Mas ceritakan? Tanya bapak. Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu Pak, perut saya ini membuncit dengan seketika tanpa sebab. Dan jika saya lihat perut saya itu terus saja membesar Pak. Saya takut Pak jika ini adalah teluh. Dan jika saya perhatikan lagi, perut saya ini seolah terus saja membesar Pak.
Jadi saya khawatir jika ini adalah teluh, ungkap Pak Haji. Kemudian Pak Haji pun membuka setengah bajunya dan memperlihatkan perutnya kepada Bapak. Di situ terlihat jika perut itu benar-benar besar. Besarnya bukan karena lemak, tapi seolah seperti orang yang hamil berusia 7 bulanan. Ketika memeriksanya, Bapak pun mulai terkejut ketika ia mendapati sesuatu yang aneh yang terkandung di dalam perut Pak Haji tersebut. Ini kiriman, Pak. Maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, Bapak ini punya masalah sosial dengan siapa sebelumnya? Tanya Bapak kepada Pak Haji. Mendengar pertanyaan dari Bapak, nampak Pak Haji terdiam, namun tak berapa lama kemudian ia pun menjawab dengan suara yang berat seakan-akan Pak Haji ini mempunyai beban untuk mengatakannya. Sebenarnya dengan teman saya dulu, Pak. Tapi kejadiannya sudah lama sekali dan saya juga bingung ucapnya. Loh, bagaimana Bapak tahu kalau semua ini adalah perbuatan teman Bapak? Oh iya, kalau boleh saya tahu, siapa nama teman Pak Haji? Tanya Bapakku lagi. Nama teman saya Dedi, Pak. Dan saya tahu dia pelakunya karena saya memimpikan dia juga, Pak. Jelas Pak Haji dengan sedikit emosi. Kemudian di sini Pak Ali pun menambahkan juga bahwa Pak Haji ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Dan sebelumnya, Pak Haji dan Pak Dedi pun pernah melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, di tengah perjalanan usaha mereka mengalami masalah dan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak. Mungkin disitulah awal mula Pak Dedi memiliki dendam kepada Pak Haji karena dia berpikir jika Pak Haji lah penyebab dirinya mengalami kerugian yang cukup besar. Padahal Pak Haji pun juga sama mengalami hal yang sama. Mendengar penjelasan dari Pak Ali, Bapak pun kala itu hanya berkata, "Ya sudah, Pak. Kalau menurut saya lebih baik Bapak meminta maaf saja kepada yang bersangkutan. Pinta Bapak kepada Pak Haji." Namun ternyata respon yang diberikan oleh Pak Haji atas permintaan Bapak sungguh di luar dugaan Bapak. "Wah, tidak bisa, Pak. Saya sudah menyelesaikan masalah itu. Bagaimana mungkin saya harus meminta maaf? Karena ini bukan kesalahan murni saya," ucap Pak Haji sedikit merajuk. Di situ Bapak melihat keegoisan yang tinggi dalam pikiran Pak Haji. Ya, hatinya masih belum benar-benar jernih untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya itu. Lalu Bapak pun berkata, "Ya jadi bagaimana?" Tanya Bapak mengembalikan semuanya ke Pak Haji. "Maaf, Pak. Saya ini hanya ingin sembuh. Tolong, Pak, kempeskan dan kembalikan perut saya lagi," pinta Pak Haji dengan memelas. Akhirnya Bapak pun hanya mengangguk. Ya, saat itu dia hanya bisa membantu sedikit lewat hal-hal yang di luar nalar rasional. Namun Bapak juga kembali menekankan Pak Haji untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Di situ Bapak menjelaskan, jika permintaan maaf bukan berarti tanda sebagai pecundang, namun meminta maaf adalah sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Tapi mendengarkan itu Pak Haji tetap pada pendiriannya. Ya, dirinya bersikukuh untuk tidak memaafkan ataupun meminta maaf kepada yang bersangkutan, yaitu Pak Dedi. Mendapati hal itu, Bapak pun menjelaskan kepada Pak Haji tentang perihal permintaannya tersebut. "Saya itu bisa saja membuat perut situ kempes. Namun nanti dampaknya bisa mengenai keluarga saya jika Pak Haji tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan," ungkap Bapak dengan tegas. Akhirnya dengan berat hati Pak Haji pun menyetujui akan hal itu. Ya, dia berujar jika perutnya berhasil kempes maka dirinya akan meminta maaf pada Pak Dedi. Ternyata resiko mengobati Pak Haji juga dapat mengancam keselamatan Bapak dan keluarganya. Namun di situ Bapak harus menerima konsekuensinya sebagai seorang tabib karena ini merupakan jalan yang harus ia lewati, tidak boleh menolak ataupun pura-pura menolak. Selanjutnya, untuk membuat kempes perut Pak Haji ini, Bapak pun harus membuat pagar gaib agar tidak mengenai salah satu keluarga kami termasuk aku, kakakku, adikku, dan juga ibuku. Dan ini juga berlaku untuk saudara dan tetangga yang lainnya. Bisa dibayangkan betapa rumitnya masalah ini. Mengetahui hal itu, Pak Haji pun merasa heran dan langsung bertanya kepada Bapak, "Loh, kenapa bisa begitu ya, Pak? Kan yang punya masalah itu hanya saya, bukannya keluarga atau tetangga Bapak?" tanya Pak Haji. Bapak pun terlihat tertawa lepas. Ya, dia menertawakan pribadi Pak Haji yang belum tahu mengenai perihal teluh ini.
Sebenarnya Bapak bukan bermaksud untuk mengejek, namun di situ Bapak ingin memberikan pembelajaran baginya tentang masalah yang sedang dihadapinya tersebut. Bapak pun berkata kepada Pak Haji dan Pak Ali yang kala itu ada di depannya, "Teluh itu, kalau gagal, bisa menyerang ke keluarga, saudara, dan juga tetangga yang masih dalam lingkarannya," ucap Bapak dengan jelas. Mendengar penjelasan Bapak, nampak Pak Haji dan Pak Ali pun hanya mengangguk. Mereka tak percaya untuk menyelesaikan masalah ini akan ada feedback yang sangat berbahaya. "Apakah Bapak siap?" tanya Bapak. "Siap bagaimana Pak maksudnya?" tanya Pak Haji kebingungan. "Maksud saya, jika memang sudah berhasil, apakah Pak Haji sudah siap untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan? Hanya itu permintaan saya, tidak lebih," tegas Bapak. "Lalu bagaimana dengan keluarga Bapak dan yang lainnya?" tanya Pak Haji lagi. "Kalau masalah itu, Pak Haji tidak perlu khawatir. Saya akan membuat pagar gaib untuk mencegah teluh itu menyerang kepada wadah yang lain. Karena setahu saya, teluh tembak ini sangat berbahaya," jelas Bapak lagi. Sebenarnya saat itu dalam hatinya Bapak sempat mencoba untuk berpikir dua kali akan risiko dan keputusannya. Akan tetapi perasaan itu buru-buru dikuburnya dalam-dalam karena ada hal yang menguatkan hatinya. Ya, Bapak merasa saat ini kondisi keluarganya sudah cukup kuat dan terbiasa akan semua serangan gaib. Namun semua itu tidak menutupi kemungkinan bahwa teluh itu akan menyerang wadah atau tempat yang lainnya. "Ya sudah Pak, kami siap," jawab Pak Haji. Setelah semua perbincangan itu, Bapak pun segera menghabisi kopinya sambil mempersilahkan Pak Haji dan Pak Ali untuk mencicipi hidangan ala kadarnya yang disediakan. Kemudian Bapak pun bergegas bangun dari duduknya dan masuk ke tempat pribadinya untuk membuat pagar penutup gaib terlebih dahulu. Sekitar setengah jam kemudian, Bapak pun kembali dari kamarnya. Namun saat itu terlihat kondisi wajah Bapak yang nampak setengah memerah, dengan keringatnya yang bercucuran dan suaranya yang agak rendah dan mengecil. Di situ barulah diketahui jika ternyata memagari sebuah pagar gaib lebih melelahkan dibandingkan memagari pagar rumah. "Oh iya Pak Haji, saya ingatkan lagi untuk jangan lupa, Bapak pun harus berpuasa di hari kelahiran Bapak. Dilanjutkan puasa Senin Kamis, dan saya harap minggu depan Pak Haji bisa datang ke sini lagi," ucap Bapak. Setelah itu, Pak Haji dan Pak Ali pun undur pamit dan memberikan sebuah amplop berisikan uang yang dibawanya. Tapi saat itu Bapak langsung menolaknya dan terlihat tak ada paksaan dari Pak Haji untuk tetap memberikan amplop tersebut. Ya, mereka tetap menerima kembali. Di situ sebenarnya Bapak memberikan penegasan jika dirinya hanya berniat untuk membantu tanpa menarif sepeser pun. Karena pada dasarnya, menurut keyakinan Bapak, hal itu tidak diperbolehkan. Seminggu kemudian, akhirnya Pak Haji pun datang kembali dengan keadaan perut yang sudah normal. Kala itu dia tampak sumringah sambil memperlihatkan hasil kinerjanya selama ini dengan berpuasa. Padahal sembuhnya Pak Haji itu juga karena tirakat Bapak juga. Memang di situ terlihat jika manusia akan mudah lupa dan cepat sombong, dan itu sudah menjadi tabiatnya. Saat itu Bapak pun hanya bisa pasrah dan menunggu waktu-waktu di mana teluh itu akan menyerang, karena Bapak pun sebenarnya telah mempersiapkan segalanya. Ya, ketika Pak Haji melanggar kesepakatan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan, yaitu Pak Dedi, maka saat itulah bencana akan menyerang pada diri Pak Haji dan Bapak sendiri. Kala itu Bapak sangat kecewa kepada Pak Haji. Kala itu Bapak sangat kecewa kepada Pak Haji. Namun sepertinya dia tidak bisa merubah sikapnya. Kini Bapak pasrah akan serangan yang akan menimpanya, terutama keluargaku, yaitu aku, ibu, adikku, dan kakakku. Di keesokan harinya Bapak melihat seekor ular hitam. Ya, itu adalah sebuah petanda yang sering kali Bapak temui sebelum si peneluh itu akan menyerang. Dia akan bersilaturahmi ke Bapak dengan menyamar sebagai ular hitam. Ular ini bukanlah ular kobra ataupun sanca, tapi benar-benar hitam pekat, seperti gelapnya malam, dan dia tidak terlihat oleh mata orang awam.
Namun, dia akan mudah dilihat oleh orang-orang yang memiliki penglihatan yang lebih. Bapak mendapati ular hitam ini bukan hanya satu, tapi dua sekaligus. Ular itu menyerang adik pertamaku yang kala itu masih balita saat sedang tertidur di kamar. Ular hitam itu menjatuhkan dirinya tepat di sebelah adikku. Dia hampir saja mematuk adikku sebelum akhirnya bapak memukulnya dengan tongkat yang dilapisi dengan ukiran kalimat tauhid, lalu direndam ke dalam sungai di malam satu suro. Kemudian ular hitam ini pun langsung menghilang secara sempurna, artinya tidak meninggalkan bekas atau jejak sedikit pun. Saat itu bapak bilang, jika ada tamu yang datang, malam itu juga semua keluarga dikumpulkan. Salah satunya yang menjadi saksi dalam penyerangan ular itu adalah diriku sendiri. Ular hitam itu tidak hanya menyerang sekali, namun dia akan datang lagi untuk menyerang yang lainnya. Dan waktu yang paling sering untuk penyerangan adalah waktu ketika menjelang maghrib. Kala itu, saat semua keluargaku sedang berada di depan rumah untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba bapak berkata, "Ada yang tidak beres ini," ucap bapak. Kemudian dia pun langsung mengambil tongkat ukiran itu dan hendak menuju ke arah kamarnya. Benar saja, tiba-tiba bapak mendapati ular hitam yang sedang memportal jalan untuk menuju ke kamar. Ya, ular hitam ini nampak menghalangi bapak untuk bergerak maju. Dan ketika mendekat, ular hitam tersebut mendesis cukup kuat, bahkan desisannya sampai terdengar hingga keluar rumah. Sontak, bapak pun berkata, "Bawa adikmu lari dari rumah." Teriak bapak menyuruh ibu untuk membawa kami semua menuju keluar rumah. Ya, posisi adik memang saat itu di luar rumah. Namun bisa saja ular hitam itu menyerang adik tanpa diketahui keberadaan dari ular hitam tersebut. Tanpa membuang waktu, bapakku pun langsung memukul-mukul lantai yang beralaskan semen itu sebanyak 7 kali. Akibatnya nampak ular hitam itu bergetar dan melompat-lompat seperti mengalami gempa bumi hebat yang membuat ular hitam ini kehilangan kendali. Terlihat ular hitam ini seperti menggeliat kesakitan. Saat itu walaupun jumlah mereka hanya 2, namun makhluk tersebut sangat cepat untuk bisa melarikan diri. Maka ketika ular hitam ini menghilang, bapak pun segera menyuruh tetangga dan juga saudaranya yang tinggal di dekat situ untuk membawa alat pukul seperti kayu linggis atau yang lain. Dengan cepat, mereka yang mendengar perintah dari bapak pun langsung membawa alat-alat itu dan langsung memukuli ular itu sebelum menghilang. Alhasil, ular hitam tersebut berhasil dikeluarkan dari rumah. Kondisinya babak belur, seperti maling yang tertangkap basah, banyak luka dan juga penuh darah. Bapak pun memerintahkan untuk membakar kedua ular hitam itu. Namun, sebelum dibakar harus dibuatkan lubang sedalam 30 cm. Gunanya adalah untuk tempat penguburan kedua makhluk tersebut. Setelah dibakar, bapak pun masih belum tenang karena bapak sangat meyakini jika kedua ular hitam ini hanyalah sebagai awal dari penyerangan. Saat itu, sempat dalam hati bapak merasa agak kesal. Mengapa Pak Haji ini ceroboh dan juga egois? Mengapa sampai saat ini dia tidak meminta maaf kepada Pak Dedi? Seminggu kemudian, bapak pun merasakan serangan yang kembali datang. Ya, kala itu bapak bermimpi tentang serangan berikutnya. Penyerangan yang membuat bapak kaget adalah jarum yang nantinya akan digunakan dalam peneluhan terhadap Pak Haji kini telah berjejer rapi di hadapan bapak. Ya, jarum yang diperuntukkan si dukun itu untuk menyerang Pak Haji telah terjejer rapi di hadapan bapak ketika dirinya sedang tertidur pulas. Nampak jarum itu berjumlah ratusan dan siap menyerang bapak, seperti halnya para tentara yang siap untuk menyerang dengan aba-aba dari atasan. Seketika jarum-jarum itu mengelilingi tempat bapak dan berdiri tegak. Bapak yang melihat posisi jarum yang siap untuk menyerang pun segera menenangkan diri dengan membacakan syahadat dan juga salawat. Hasilnya, jarum itu pun tiba-tiba menghilang tanpa bekas dan bapak pun selamat dari ancaman penyerangan ratusan jarum. 2 hari kemudian, penyerangan ini pun masih berlanjut. Namun, bedanya yang diserang bukanlah bapak, melainkan kakak kandung dari bapak, yaitu uak saya. Peristiwa itu pun terjadi kala waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat itu, bapak terbangun karena tiba-tiba dalam mimpinya ada leluhur yang menyuruhnya
untuk membuang ratusan jarum di rumah Uwa. Mendapati hal itu, bapak pun sangat terkejut karena jarum-jarum itu ternyata berpindah tempat dan akan kembali menyerang, dan kini targetnya adalah kakak dari bapakku sendiri. Jarum itu ternyata mendiami bak mandi dan berjumlah ratusan juga. Artinya jika saja sampai keluarga Uwa ini mandi atau menggunakan air itu, sejatinya dia telah bermandikan jarum-jarum yang sungguh sangat mengerikan. Dan tanpa membuang waktu lagi, bapak pun langsung mengangkat jarum-jarum itu. Namun dengan menggunakan mata batin, jarum-jarum itu berlari dan kabur karena tempat persembunyiannya telah diketahui. Kala itu, bapak tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membiarkan jarum-jarum itu kabur. Dia pun akhirnya menghempaskan ratusan jarum-jarum itu ke pohon kates. Di pagi harinya, pohon kates yang terdapat di depan rumahku itu terlihat hancur dan penuh dengan lubang-lubang kecil. Bapak pun hanya memandangi pohon kates kesayangannya hancur karena serangan aneh itu. Jujur, ketika melihatnya, aku mengira jika pohon itu hancur karena terkena angin. Ternyata pohon itu hancur disebabkan oleh penyerangan jarum-jarum yang dikirimkan oleh si peneluh. Saat itu, kakak sempat bertanya kepada bapakku, bagaimana bisa si peneluh tahu tentang bapak? Dan di sini bapak pun menjawabnya dengan sangat sederhana. Bapak menjelaskan jika si peneluh itu menggunakan teluh jenis lepas yang memungkinkan adanya pemantauan terhadap yang akan diteluh. Ibaratnya, si peneluh ini telah mengetahui tentang seluk-beluk dan apa saja yang telah dilakukan oleh sasarannya. Si peneluh mengetahui bapak lewat si korban, sehingga ketika awal pertemuan Pak Haji dengan bapak, si peneluh ini telah mengetahui tentang bapak lewat Pak Haji. Begitulah penjelasan singkat bapak pada kami saat itu. Lain halnya dengan teluh lainnya. Teluh lepas ini memiliki kadar waktu yang lama, artinya bisa saja suatu saat Pak Haji ini mendapatkan serangan balik dari Pak Dedi sebagai peneluh. Dan benar saja, dalam kurun waktu 1 tahun, Pak Haji pun kembali datang dengan keadaan mirip dengan saat pertama kali terkena serangan. Kala itu terlihat Pak Haji yang merintih kesakitan, bahkan untuk berjalan pun ia sudah tidak kuat lagi, seperti halnya wanita yang sedang hamil 9 bulan. Perutnya membesar, bahkan lebih besar dari yang pertama kali beliau mendapat serangan itu. Bapak pun sebenarnya sudah angkat tangan, karena itu semua adalah akibat ulah dari perbuatan Pak Haji sendiri. Saat melihat itu, aku sempat berkata dalam hati, sudah menaruh luka kepada keluarga saya, kini kembali menaruh ampas yang telah dikeluarkannya. Terlihat waktu itu Pak Haji yang memohon-mohon kepada bapakku untuk kembali menghilangkan teluh ini. Namun saat itu bapak tidak 100% menjanjikannya, karena serangan kedua ini bersifat kurang logis. Ya, ketika diperiksa, perut Pak Haji sudah kopong atau tidak berisi. Artinya organ dalam dari tubuh Pak Haji, yaitu usus dan yang lain-lainnya, sudah lagi tidak berwujud. Yang ada hanyalah jarum dan benda-benda tajam lainnya. Bahkan ketika bapak memegang perutnya, Pak Haji ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa teluh ini tidak main-main. Dan lagi-lagi, bapak terlalu baik terhadap orang yang datang meminta bantuannya. Karena memang sudah menjadi tuntutan dari para leluhur, bapak pun kembali menolong Pak Haji. Kali ini Pak Haji dan Pak Ali akan berjanji untuk menjalankan perintah bapakku untuk meminta maaf segera kepada yang bersangkutan, yaitu Pak Dedi. Dan seperti biasa, bapak pun menyuruh Pak Haji untuk berpuasa. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Waktu itu bapak menyuruhnya agar puasanya itu diganti menjadi puasa mutih. Hal ini dipertimbangkan lebih dalam agar Pak Haji memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mengeluarkan benda-benda aneh itu. Dan setelah pertemuan itu, kembali lagi keluargaku mendapatkan serangan lagi, dan kali ini santet yang menyerang berjenis khodam. Santet ini dikirimkan dengan bentuk-bentuk khodam seperti jin dan demit. Jin itu akan mengganggu kakak dan ibuku yang mana saat itu sedang sakit. Ibu tergeletak sakit karena serangan itu hingga 3 bulan lamanya. Tubuhnya menjadi kurus, wajahnya sangat pucat. Aku pun selalu menangis kalau melihat keadaan ibuku. Pak,
"Apa ibu bisa sembuh?" Tanyaku lirih. Mendengarkan itu, bapak pun sedikit terenyuh, namun bapak menguatkan dengan perkataan sederhana, "Kita serahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasil akhirnya, kita tidak boleh kalah dengan kejamnya teluh itu," ucap bapak menguatkanku saat itu. Kemudian, bapak pun memerintahkan anak-anaknya untuk sering berpuasa dan juga memagari pagar gaib setiap tempat. Awalnya, kami sempat kewalahan karena saat itu tiba-tiba kami melihat ibu dan kakakku mengalami kesurupan dengan waktu yang hampir bersamaan. Rasa kasihan, rasa benci dan kesal bergejolak di dalam hatiku, namun ini adalah resiko dan dampaknya. Bapak kemudian menyarankan kami semua untuk bersabar dan dengan telaten Bapak segera mengobati ibu dan kakakku agar tidak kembali lagi mengalami kesurupan. Dan dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh bapakku, akhirnya bapakku berhasil. Ya, ibu dan kakakku kini nampak membaik dan tidak mengalami kesurupan kembali. Seminggu kemudian terlihat kondisi mereka pun berangsur-angsur sudah mulai membaik. Dan tepat beberapa hari sebelum bulan suci Ramadan, ibu dan kakakku akhirnya sembuh. Hal ini pun disambut baik oleh kami sekeluarga dan juga bapak langsung melaksanakan syukuran dengan berdoa bersama. Tidak ada keistimewaan yang lebih istimewa selain bisa berkumpul bersama dan terus menjaga satu sama lain. Ikatan keluarga kami pun semakin kuat ketika hari kemenangan tiba. Namun, saat itu bapak pun juga mendapatkan sebuah kabar. Ya, kabar duka yang cukup mengejutkan. Pak Haji ternyata sudah kehilangan nyawanya dalam memperjuangkan nasibnya. Beliau meninggal dunia tepat setelah beberapa hari merasakan hari kemenangan atau Idul Fitri. Kabar tersebut disampaikan oleh Pak Ali dan di situ juga dia juga menyampaikan jika dirinya telah meminta maaf kepada Pak Dedi. Lalu bagaimana dengan kabar Pak Dedi itu sendiri? Apakah dia akan terus menyerang Bapak? Jawabannya tidak. Pak Dedi pun berhenti melakukan penyerangan. Namun, dia juga harus mendapatkan sebuah karma dari apa yang telah ia perbuat. Menurut Pak Ali, di situ Pak Dedi juga sering mendapat gangguan dan juga serangan-serangan akibat bersekutu dengan dukun itu. Persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut sempat dilanggar oleh Pak Dedi, sehingga mengakibatkan anaknya sendiri yang terkena tulah. Anak Pak Dedi dinyatakan cacat tanpa sebab. Hal inilah yang disebut sebagai telung wadah atau santet 3 tempat. Berawal dari Pak Haji, lalu menyerang kepada keluargaku dan terakhir menyerang kepada keluarga Pak Dedi sendiri. Hingga saat ini, Bapak pun hanya mengingatkan kepada diriku agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan membuat keputusan terhadap sesuatu, karena semua akan ada bayarannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang gratis, kecuali rasa syukur dan terus mendekatkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan, Tuhan semata. Semestinya kisah ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar tidak terlalu sembrono dalam menjalani kehidupan. Dan satu lagi, santet itu adalah permainan dari setan dan sebaiknya harus ditinggalkan karena dia akan menuntut balik si pemain hingga permainannya mampu diselesaikan dengan apa yang telah disepakati. Terima kasih telah selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang singkat, padat dan jelas dan horornya dapat banget. Santet, wow, selalu menjadi momok dan ini keren ya. Saya juga baru tahu santet telung wadah. Telung wadah ya atau santet 3 tempat. Ini baru dengar juga saya ini. Jadi akan menyerang korban, lalu orang yang mengobati dan akan berbalik si pengirimnya sendiri jika memang ada, ya itulah tadi, permainan yang sudah diatur oleh iblis ini harus diikuti dan apabila salah sedikit selesai semua. Jadi ya dendam itu tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi di sini tapi saya lebih menitik beratkan kepada Pak Hajinya sini yang ngeselin banget nih dan banyak sekali loh orang-orang seperti Pak Haji nih.
Saya pun berapa kali menemukan orang seperti ini. Ketika dia datang ke satu tempat untuk disembuhkan, ataupun dia datang ke satu tempat untuk meminta agar tujuannya tercapai. Ketika tujuan dia tercapai, dia akan bilang, "Oh, itu karena Allah. Oh, itu karena ini, karena itu, bukan karena bantuan kamu." Ya memang benar semuanya atas kehendak Allah ya, tapi kan ada lantarannya ya kalau bahasa Arab, tapi mungkin lantarannya. Jadi inilah banyak orang yang akhirnya, dan ini mirip ketika Pak Haji merasa di kesembuhan pertamanya adalah, ya ini karena gua puasa ya kan, karena saya puasa. Dan akhirnya setelah ada serangan kedua yang lebih parah, dia kembali datang lagi. Ini banyak sekali orang-orang yang seperti ini, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti Pak Haji ini ya. Apalagi di pertemuan pertama sudah dikatakan harus minta maaf. Apa sih sulitnya meminta maaf gitu? Tapi ternyata masih egois, dan ya terjadi semuanya kepadanya. Bayarannya sempurna. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dalam kisah ini, dan kisah ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Wow, Mas Restu, ditunggu lagi ya kisah-kisah terbaiknya, dan kita akan terus membawakan kisah-kisah dari Mas Restu untuk yang series masih bermain ya, untuk yang kisah series di Ilo Extreme. Jadi teman-teman yang suka kisah series, kisah berpart, bisa mengunjungi channel Ilo X3M atau Ilo Extreme yang kami upload setiap harinya di jam 1 siang. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semuanya, terutama para pecinta penikmat horor, lebih khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya, dan bisa juga di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain, agar yang lain juga bisa ikut menikmati. Dan mungkin buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita kami upload setiap jam 10 malam. Untuk Extreme Movie kami upload setiap jam 7 malam. Dan untuk Ilo Extreme, Ilo X3M kami upload di siang hari jam 1 siang. Semuanya setiap hari satu video, berarti total 3 video seharinya. Dan selain 3 channel kita itu, pastikan itu bukan channel kami, karena masih banyak juga ya yang mengupload video-video kami. Jadi channel resmi kami hanya 3 itu. Dan yang punya kisah, teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata ya, dari pengalaman pribadi, jika berkenan dibawakan di ketiga channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya melalui dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan dulu. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu setia di ketiga channel kami, di Ilo Bercerita, di Extreme Movie, dan maupun Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini Extreme Movie ya, Extreme Movie itu sudah mencapai 100.000 subscriber, alhamdulillah. Dan itu semua adalah berkat teman-teman semua. Tanpa teman-teman semua, tanpa kehadiran teman-teman semua, kami tidak mungkin akan mencapai titik itu. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kita juga masih mau ini nih ya, lagi nyoba bikin giveaway. Gimana caranya bikin giveaway belum paham, tapi kita akan mencoba membagikan sesuatu sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada teman-teman semua. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.